Tanda komunikasi kalian sudah tidak sehat. Pernah nggak sih kamu merasa saat kalian masih bersama, tapi rasanya seperti sendirian? Setiap obrolan berubah jadi debat. Setiap saran dianggap serangan. Dan akhirnya, kalian berhenti bicara. Hal itu bukan karena tidak ada yang ingin disampaikan, tapi karena kamu merasa lelah dan harus terus bertahan di percakapan yang terasa seperti medan perang. Perlu kamu ketahui bahwa komunikasi adalah jantung dari sebuah hubungan. Jika jantungnya hubungan tersebut mulai lemah, hubungan pun perlahan kehilangan nyawanya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda bahwa komunikasi kamu dan pasangan sudah tidak lagi sehat. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memahami dan mungkin menyelamatkan yang masih bisa diperbaiki. 1. Diam yang menyesakan. Komunikasi yang sehat itu bukan soal seberapa sering kalian ngobrol, tapi seberapa aman kalian merasa saat berbicara. Kalau kamu mulai takut untuk jujur, takut kalau apapun yang kamu katakan bakal jadi masalah, takut salah bicara, atau malah diputar-balikan, itu bukan komunikasi. Jika dalam hubunganmu diam adalah hal yang terasa aman daripada berkata jujur, itu bukan pertanda kedamaian. Itu tanda kamu sudah menyerah untuk dimengerti oleh pasanganmu. 2. Bertukar kata, tapi bukan rasa. Pada saat kalian masih saling bicara, masih bertukar pesan tetapi entah kenapa tidak ada yang benar-benar nyambung atau terasa hambar hanya sebatas formalitas. Kamu cerita tentang hari-harimu, namun dia hanya membalas dengan "oh" atau "oke", atau hanya sebatas kata-kata singkat saja. Saat dia marah, kamu yang minta maaf dan kamu tidak tahu salahmu di mana. Itu bukan komunikasi, tetapi hanya formalitas. Kalian bicara, tapi tidak saling memahami. Kalian mendengar, tapi tidak saling mendengarkan. Jika dalam hubungan kalian terjadi hal seperti itu, maka kalian perlu memperbaiki komunikasi kalian. 3. Saling menyalahkan, bukan saling memahami. Dalam sebuah hubungan tidak terlepas dari permasalahan yang diikuti dengan perdebatan. Jika setiap pembicaraan berubah jadi perdebatan, setiap masalah berubah jadi ajang siapa yang paling benar. Pada akhirnya kamu akan capek membela diri. Dia yang sibuk mencari kesalahanmu dan kalian sama-sama ingin dimengerti, tapi tak ada yang mau mengerti duluan. Komunikasi yang sehat butuh kerendahan hati. Bukan soal menang atau kalah, tapi tentang memahami dan dipahami sesama pasangan. 4. Menghindar adalah pilihan. Salah satu tanda komunikasi mulai rusak adalah saat menghindar telah jadi kebiasaan. Masalah muncul, tapi tidak pernah dibahas, menghindari permasalahan dengan alasan tidak ingin ribut lalu disimpan. Ditumpuk, dan akhirnya meledak. Atau malah kamu sudah capek memperjuangkan komunikasi itu, lalu memilih untuk diam saja. Jika kamu merasa pendapatmu tidak penting, perasaanmu selalu dikesampingkan, lalu kamu belajar untuk lebih baik tidak mengkomunikasikannya berarti hubungan kalian memasuki tanda bahaya. Belajarlah untuk mengkomunikasikan apapun yang kamu rasakan, jangan memilih untuk menghindarinya. 5. Rasa takut jadi rutinitas. Komunikasi yang tidak sehat seringkali membuat kamu merasa terancam atau merasa ketakutan. Takut dihakimi, takut dianggap lebay, takut dianggap terlalu sensitif, takut ditinggal kalau terlalu jujur. Rasa takut ini diam-diam mengikis kebebasan kamu untuk jadi diri sendiri. Jangan biarkan rasa takutmu menjadi halangan untuk menyampaikan apa yang kamu rasakan. Hubungan tanpa ruang untuk kejujuran adalah hubungan yang perlahan menyiksa dan kamu tidak akan merasakan kebahagiaan dalam hubungan yang kamu jalani. 6. Lelah tapi tak punya kata. Ketika kamu sudah merasa capek dengan hubungmu, dan kamu bahkan tidak tahu harus mulai dari mana untuk memperbaiki, itu pertanda kalian sudah kehilangan arah komunikasi. Hal ini mungkin karena sudah terlalu banyak luka, atau terlalu banyak hal yang dipendam tanpa pernah dibahas. Dan ingat, hubungan yang baik pun butuh upaya. Tapi jika satu-satunya yang berjuang hanya kamu, mungkin kamu tidak sedang menjalin hubungan, tapi sedang mempertahankan sesuatu yang sudah kosong. Komunikasi adalah jantung dari setiap hubungan. Saat itu rusak, hubungan pun perlahan sekarat.
Tapi sadar adalah langkah pertama. Karena selama kalian masih mau bicara dengan jujur, masih mau mendengarkan tanpa menghakimi, masih mau belajar untuk memahami, masih ada harapan. Jangan tunggu semuanya memburuk, perbaiki sebelum terlambat. Karena hubungan yang sehat selalu dimulai dari komunikasi yang sehat. Terima kasih sudah menonton. Like, komen, dan share video ini kalau kamu merasa pernah atau sedang mengalaminya. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan konten lainnya.